untuk mendeteksi dan memetakan sebaran struktur situs purbakala yang masih terpendam di sekitar situs Kumitir seluas 6 hektar, Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur menggandeng ahli geofisika dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Dari pemindaian georadar dan geolistrik, ditemukan talut atau dinding tanggul dan bangunan yang terbuat dari batu bata yang terpendam di tanah dengan kedalaman 2 hingga 4 meter. Dua ahli geofisika dan 6 mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya sangat fokus ketika melakukan perhitungan dan pemindaian lokasi situs Kumitir yang berada di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dari pemindaian georadar, geomagnet, dan geolistrik oleh 2 regu tim peneliti geofisika ITS, berhasil menemukan dinding talut atau dinding tanggul yang terpendam di tanah dengan kedalaman 2 hingga 4 meter. Talut sendiri merupakan bangunan untuk memperkuat atau menahan tanah pada sebuah kawasan dan di tengahnya biasanya terdapat bangunan atau permukiman. Dalam naskah kuno, Negara Kertagama dan Pararaton menyebutkan tentang kisah situs Kumitir atau Kumeper. Kumitir merupakan bangunan suci pendarmaan Raja Singosari bernama Mahesa Cempaka atau kakek dari Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit, dengan arca siwa yang indah. Menurut Juan Pandu Gianurrahman, asisten peneliti geofisika dan teknik lingkungan ITS Surabaya, pemetaan struktur bawah tanah menggunakan alat georadar dan geolistrik ini berlangsung selama 7 hari dan dilakukan dalam 2 tim, mengingat situs yang dibangun sepeninggal Mahesa Cempaka pada tahun 1268 Masehi ini memiliki area yang sangat luas. Jadi tim kami dari ITS ada 3 rencana yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah strategi tempur, kemudian yang kedua adalah tim georadar, yang ketiga adalah tim geolistrik. Untuk yang hari pertama ini yang kami lakukan adalah menurunkan tim strategi tempur, dan kemudian yang kedua adalah tim georadar. Terus fungsinya apa Mas georadar? Jadi yang pertama untuk yang georadar kita pengen tahu dengan georadar itu, jadi prinsipnya dulu nih. Jadi kalau georadar itu dengan metode elektromagnetik, bagaimana kita mengetahui struktur bawah permukaan. Untuk fungsi dari georadar di lokasi dan area ini adalah bagaimana untuk mengetahui, yang pertama adalah struktur yang terkubur batu bata ini dan kemudian perlapisan tanah yang terendam yang ada di dalamnya tersebut. Dengan kita merunning georadar tersebut, harapannya kita bisa saling mensupport dari teman-teman BPCB yang masing-masing dari beberapa lokasi test pit yang sudah digali itu, antar lokasinya yang belum digali itu kita coba untuk memberikan mensupport itu, sehingga itu lebih meyakinkan bahwa memang ada struktur yang ada di tengahnya tersebut. Itu dari georadar. Karena geolistrik ini dibutuhkan orang kira-kira 5-6 karena kita akan merunning sepanjang area luasan ini. Kemarin saya ukur itu sekitar 300 sampai 400 area luasan, sehingga nanti kita coba scan bersama dengan geolistrik tersebut. 2 tahap ekskavasi yang dilakukan para arkeolog BPCB Jawa Timur berhasil mengungkap hampir seluruh bagian situs, mulai dari talut di bagian timur dan barat, struktur bangunan batu bata di bagian utara dan selatan dekat makam Dusun Bendo.
Sementara itu, pemanfaatan teknologi georadar, geomagnet, dan geolistrik sebelumnya juga sudah dilakukan oleh tim Geofisika ITS Surabaya ketika membantu tim arkeolog BPCB Jawa Timur pada ekskavasi tahap pertama situs Sumber Beji Ngoro dan situs Kedaton Diwe di Kabupaten Jombang.